Selamat siang anak-anak 12 IPA 1. Siang, Pak. Yang Siang, Pak. Siang, Pak. Sebelum kita mulai akan cek dulu kehadirannya. Nih saya lihat masih ada 32 peserta, berarti satu orang tidak masuk. Siapa yang tidak masuk? Abi, Pak. Oh, Abigail. Abigail kenapa? Ada info hari ini? Kurang tahu, Pak. Tadi masuk di jam pertama? Belum ada, Pak. Screening. Sebelum kita lanjutkan aktivitas kita akan berdoa terlebih dahulu. Untuk itu saya minta tolong James untuk memimpin doa pembuka. Ya, saya silakan James. Teman-teman dan Pak Rinto, sebelum kita mulai pelajaran fisika pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah memberi kami kesempatan pada hari ini untuk bisa melanjutkan pelajaran pada hari ini dan sampai pelajaran fisika Tuhan. Sang kami ingin mulai pelajaran fisika, tolong supaya pelajaran hari ini bisa disampaikan dengan baik oleh Pak Rinto dan bisa kami terima dan juga bisa kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih James. Oke, anak-anak, kita akan memulai aktivitas kita. Namun sebelum kita mulai, karena ini sudah jam yang terakhir, kita penyegara refresh dulu. Untuk itu coba kita ikuti dulu video berikut. Oke, sudah segar ya? Oke, kita akan lanjutkan pelajaran kita hari ini. Siapa yang masih ingat pelajaran apa yang sudah kita bahas di materi sebelumnya? Masih ingat? Medan magnet bukan, Pak? Medan magnet. Di dalam medan magnet itu artinya apa? Apa yang kita bahas di dalam medan magnet? Saya share dulu ya. Oke, jadi di materi sebelumnya kita sudah berbicara tentang medan magnet di sekitar kawat berarus. Artinya apa? Artinya itu adalah bahwa arus listrik bisa menghasilkan medan magnet. Jadi kalau misalkan ada kawat dialiri arus listrik, maka di sekitarnya itu ada medan magnet. Arah medan magnetnya bisa kita cari menggunakan kaidah tangan kanan. Atau misalnya kalau ada kumparan atau lilitan kawat, maka di dalam penampang daripada kumparan ada medan magnet. Nah sekarang pertanyaannya, bisa nggak peristiwa ini kita balik? Misalnya seperti ini. Katakanlah misalnya kita punya magnet, kita punya kawat listrik, lalu kita punya kumparan atau lilitan kawat, lalu kita punya magnet. Pertanyaannya, bisa nggak kita menghasilkan arus listrik menggunakan peralatan ini? Ada yang bisa jawab, anak-anak? Bisa, Pak. Ada yang bilang bisa. Ada pendapat lain? Menurut saya bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Kalau demikian, coba kita pegang dulu jawabannya ya. Nah, untuk menjawab ini, kita akan masuk ke materi kita yang selanjutnya, yaitu induksi elektromagnetik. Nah, di dalam induksi elektromagnetik ini, kompetensi dasar yang akan kita bahas adalah menganalisis fenomena induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari, kemudian melakukan percobaan tentang induksi elektromagnetik. Berikut presentasi hasilnya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan tujuan pembelajaran kita adalah melalui pendekatan saintifik, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, dan mengkomunikasikan hasil mengolah informasi. Dengan model pembelajaran yang kita pergunakan adalah problem based learning. Saya berharap kamu semua mampu menganalisis
konsep gagal induksi dengan karakter religius, nasionalisme, mandiri, integritas, gotong royong, dan peduli dengan lingkungan. Baik, anak-anak, kita mulai dulu dengan sebuah gambar. Ini gambar apa? Dinamo sepeda. Dinamo Pak, sepeda. ada dinamonya, Pak, buat lampu, Pak. Iya, jadi yang kita bahas di sini bukan sepedanya, tapi yang kita bahas adalah dinamonya. Nah, sekarang pertanyaannya, ada yang tahu nggak bagaimana prinsip kerja daripada sebuah dinamo sehingga bisa menghasilkan arus listrik dan bola lampunya menyala? Nah, untuk menjawab ini, saya akan membagi kelasnya menjadi beberapa kelompok. Kamu buka Google Classroom, di Google Classroom sudah saya bagikan LKPD. Di dalam LKPD saya buat ada sebuah link. Linknya itu adalah link untuk virtual lab. Itu sebagai alat bantu kamu untuk mendiskusikan masalah ini. Nah, untuk itu kamu saya bagi ke dalam 5 kelompok. Kamu bergabung di kelompok kamu masing-masing. Di sana kamu diskusikan, kamu pecahkan masalah ini sebagai alat bantunya. Di dalam LKPD sudah saya buat langkah kerjanya. Silahkan buka di Google Classroom. Waktunya di dalam mengerjakannya adalah 30 menit. Nanti dari sini saya akan pantau setiap kelompok bagaimana aktivitas kamu di dalam berdiskusi. Kemudian nanti setiap kelompok saya minta untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian nanti dari hasil diskusi itu kita akan ambil sebuah kesimpulan. Kira-kira itu yang mau kamu kerjakan hari ini. Untuk itu saya akan breakout room-nya. Kemudian kamu bergabung di kelompok kamu masing-masing. Ya, silakan join di room-nya masing-masing. Sudah saya bagi room-nya menjadi 5 room. Berarti pas dia tengah-tengah, keren dah. Gimana kelompok 1, ada masalah, ada kendala di dalam melakukan praktikumnya? Belum, Pak. Belum Aman, ya. Pak. Ya, yang perlu kamu perhatikan adalah coba kamu lihat ketika magnetnya itu kamu diamkan apa yang terjadi. Kemudian ketika magnetnya itu kamu gerakkan apa yang terjadi. Lalu kalau misalkan kecepatan magnetnya kamu gerakkannya itu bervariasi apa yang terjadi, bagaimana dengan terangnya lampu, bagaimana dengan alat pengukur tegangannya. Kira-kira dia itu semakin jauh atau semakin dekat pergerakan daripada jarumnya. Ya, itu ya. Silahkan dipecahkan. Nanti dilaporkan hasil diskusinya ya. Oke, Pak. Oke, saya tinggal dulu. Saya pindah ke sebelah ya. Beneran. Halo kelompok 2, gimana? Apa yang Halo, sudah Pak. dibahas? Kita lagi coba ini Pak, masukin magnet Pak. Bisa, Pak. Gimana? Ada kendala di dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di kelompok diskusinya? Ada yang kurang dipahami dengan langkah-langkah kerjanya? Jauh ini sih mengerti kita semua, Pak. Masih mengerti ya. Oke, silakan dilanjutkan. Nanti dilaporkan ya hasil diskusinya ya. Oke, saya tinggal dulu. Oke Pak, selamat Pak. Halo kelompok 5. Halo, Pak. Gimana? Halo, Pak. Ada kendala di dalam diskusinya? Sejauh ini belum, Pak. Yang sejauh ini dari hasil ini percobaannya tuh baru diketahui tuh kalau misalnya yang dimasukin kutub selatan nih ke dalam lilitan yang besar tuh gavometernya tuh ke arah itu dia ke arah itu Pak. Nih, tuh dia ke arah itu negatif. Tapi kalau dia dikeluarin tuh ke arah positif. Oh iya. Iya ya. Ya, betul. Nah, untuk selanjutnya coba kamu analisis kira-kira apa yang terjadi. Kenapa bisa ketika magnetnya itu diam seperti ini, ternyata bola lampunya nggak menyala, kemudian galvanometernya tetap dia di angka 0. Tapi kalau misalkan ini kamu gerakkan, masuk
masuk ke dalam atau keluar, pasti ini nanti bergerak. Kenapa bisa seperti itu? Nah, itu yang mau kamu pecahkan di sini sehingga bisa kita ambil kesimpulannya penyebab munculnya arus listrik itu apa. Oke, ya silakan dilanjutkan diskusinya. Saya tinggal dulu ya. Oke, Pak. Oke, waktunya habis. Sekarang sudah saya kembalikan lagi ke room utama. Saat ini kita akan mempresentasikan hasil diskusinya. Bagaimana hasil diskusi yang kamu dapatkan hari ini? Kira-kira bagaimana pemecahan masalahannya? Oke, untuk yang pertama kita mulai dari kelompok mana dulu yang siap ini? Kelompok 2, Pak. Kelompok 2, boleh silakan coba kelompok 2. Silakan James. Oke, jadi untuk kelompok kami akan menjawab pertanyaan ketiga, yaitu saat magnet berada diam di dalam kumparan, apakah ada perubahan posisi pada jarum galvanometer dan mengapa kalau ada? Jadi setelah kita mencoba di aplikasi tadi, Virtual Lab, tidak ada perubahan posisi jarum galvanometer ketika magnetnya berada diam di dalam kumparan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena setelah magnet berada di dalam kumparan, tidak ada perubahan medan magnet di dalam kumparan, sehingga tidak ada arus induksi yang mengalir melalui galvanometer, sehingga jarum galvanometernya tidak menyimpang. Iya. Ada tambahan dari anggota kelompoknya? Tidak ada? Nggak ada, Pak. Kita udah setuju sama James. Oke, sudah setuju dengan itu. Ada tanggapan dari kelompok lain? Ada yang mau menambahkan atau melengkapi dari kelompok lain untuk pendapat dari kelompok 2? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, oke gitu kita pegang dulu bahwa arus itu tidak bisa muncul ketika tidak ada perubahan medan magnet. Oke, itu kita pegang satu jawaban. Oke, untuk diskusi dari kelompok lain, kelompok mana yang mempresentasikan diskusinya? Kelompok 5, Pak. Kelompok 5, silakan. Pada kelompok 5 tuh kita akan menjawab 2 pertanyaan. Yang pertanyaan pertama akan dijawab oleh saya, yaitu ketika kutub selatan magnet digerakkan keluar dari kumparan, apakah ada perubahan pada jarum galvanometer? Terus kalau ada, arah perubahan jarum galvanometernya kemana? Tadi dari hasil lab virtual itu ada galvanometer itu menyimpang ke kiri atau potensial negatif. Jadi pertanyaan kedua adalah mengapa ketika kutub selatan magnet digerakkan keluar, kumparan dapat merubah posisi. Nah, alasannya adalah karena ketika magnet dikeluarkan dari dalam kumparan, di dalam kumparan terjadi perubahan medan magnet dari ada menjadi tidak ada, menyebabkan munculnya arus induksi pada kumparan sehingga jarum galvanometer menyimpang. Oke, bagus. Oke, ada lagi dari kelompok lain yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Pak. Iya, bagus. Berarti kalau kita lihat dari hasil diskusinya sudah sangat bagus, sudah mengarah ke hasil. Nah, dari yang kamu sampaikan tadi, saya bisa menambahkan bahwa yang dikatakan di sana tadi, yang kita pecahkan itu tadi adalah bagaimana prinsip kerja daripada dinamo sepeda ini. Nah, di dalam dinamo sepeda ini tadi kita lihat ada muncul yang dinamakan dengan arus induksi, ya. Kenapa muncul arus induksi? Nah, itu tadi karena kamu gerakkan magnetnya. Ketika kamu gerakkan magnetnya, apa yang terjadi? Yang terjadi tadi di dalam kumparannya itu ada perubahan medan magnet. Ini yang dinamakan dengan hukum Faraday. Nah, di dalam hukum Faraday ini persamaannya bisa kita tuliskan dalam bentuk persamaan GGL induksi sama dengan minus N dikali dengan perubahan kecepatan daripada flux. Ya. Nah, ini makanya tadi kalau kita lihat di dalam percobaan kamu, itu bisa kamu perhatikan ketika kamu pakai jumlah lilitannya yang banyak, dibandingkan dengan jumlah lilitan yang lebih sedikit,
cahaya lampunya lebih terang ketika kamu pakai jumlah lilitan yang lebih banyak. Nah, yang kemudian di sini perubahan kecepatan fluksnya, perubahan medan magnetnya. Ini bisa kita lihat bahwa fluks itu adalah berbicara tentang banyaknya medan magnet yang memasuki bidang kumparan secara tegak lurus. Misalkan ini. Kita ambil ini ada sebuah bidang. Lalu ke dalam bidang ini kita buat medan magnet masuk. Lalu pertanyaannya fluksnya berapa? Kalau ditanya fluks, itu sebenarnya adalah perkalian antara medan magnet dengan luas bidang. Tapi perkaliannya itu adalah perkalian dot. Apa artinya perkalian dot? Berarti kita kalikan dia itu adalah yang sejajar. Arah daripada A itu kemana? Arah daripada luas atau area itu adalah searah dengan garis normalnya. Artinya, berarti bisa kita buat medan magnet itu harus sejajar dengan garis normal atau harus tegak lurus dengan bidang. Gimana cara kita membuat tegak lurusnya? Cara membuat tegak lurusnya adalah dengan cara kita proyeksikan menggunakan rumus trigonometri sehingga bisa kita buat flux itu sama dengan B kali A dikali dengan cos theta. B-nya itu tadi medan magnet yang masuk ke bidang, A itu adalah areanya atau luas bidang yang dimasuki, theta itu adalah sudut antara B dengan garis normal. Sehingga di dalam hal ini bisa kita buat ketika kita sudah tahu fluksnya, kita masukkan ke dalam rumus ini, maka akan kita peroleh bahwa GGL induksi itu sama dengan minus N dikali diferensial atau turunan dari B kali A kali cos theta terhadap waktu. Yang mana yang kita turunkan tergantung yang mana yang berubah. Bisa saja yang berubah B-nya, A-nya tidak berubah, cos theta-nya nggak berubah. Bisa yang berubah A-nya, B nggak berubah, cos theta-nya nggak berubah. Tapi bisa juga yang berubah adalah sudut tetanya, B dan A-nya tidak berubah. Maka yang tidak berubah dari sini kita keluarkan. Yang berubah itu nanti yang kita turunkan. Dengan catatan perhatikan anak-anak, ketika kita menurunkan itu hanya berlaku kalau perubahannya itu pakai variabel T. Gimana kalau nggak pakai variabel T? Misalnya gini, fluksnya berubah dari 3 Weber menjadi 5 Weber. Kalau dia itu tidak fungsi waktu, maka ini nanti berubah menjadi delta. Jadi bukan lagi turunan, tapi selisih. Selisih fluksnya berapa, dibagi berapa lama dia terjadi perubahan. Tapi kalau pakai variabel T harus kita turunkan. Ya. Nah, di sini kita lihat keterangannya bahwa fluks magnetik itu satuannya adalah Weber, medan magnet atau induksi magnetik satuannya adalah Weber per meter kuadrat atau sering kita sebut Tesla. Luas bidangnya meter kuadrat, theta itu sudut antara medan magnet dengan garis normalnya. Ya. Ini kalau kita berbicara tentang hukum Faraday. Nah, sekarang pertanyaannya, di dalam rumus ini kan ada tanda minus. Pertanyaannya adalah, apa makna dari tanda minus di sini? Ada yang tahu makna tanda minus di sini? Ya, makna tanda minus di sini akan kita bahas di pertemuan kita berikutnya. Supaya kamu penasaran, nah silahkan kamu cari-cari referensinya kira-kira apa sih makna tanda minus di sini. Nanti kita bahas di pertemuan kita berikutnya. Baik, yang berikutnya kita akan berbicara tentang pemanfaatan induksi elektromagnetik. Kira-kira ketika kita berbicara tentang induksi elektromagnetik ini, coba kamu perhatikan di dalam bidang teknologi, ini biasanya dipakai di mana? Ada yang tahu pemakaian induksi elektromagnetik di mana? Kayak tadi di sepeda bukan, Sir? Ya, di sepeda. Itu tadi sudah kita buat di awal. Selain di sepeda, di mana? Generator bukan, Pak? Generator. Ini dipergunakan dia itu adalah di generator. Nah, ketika kita berbicara tentang generator, ini alat yang digunakan menghasilkan arus listrik. Nah, yang berikutnya bisa juga kita lihat dia itu adalah pada transformator. Transformator itu adalah suatu alat yang dipergunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik. Di mana fungsinya ini kita pakai untuk transmisi supaya mudah transmisinya dari sumber menuju ke tempat di mana listrik itu akan dipergunakan. Ya. Nah, ini untuk pemanfaatannya.
Nah, sekarang pertanyaannya, dari apa yang sudah kita pelajari hari ini, apa yang bisa kita simpulkan? Silakan, apa itu? Gegel induksi adalah suatu tegangan listrik yang timbul pada ujung-ujung kumparan karena adanya perubahan medan magnet yang memasuki kumparan. Iya, jadi gegel induksi itu muncul karena adanya perubahan medan magnet yang memasuki sebuah kumparan. Ya, ada yang lain yang bisa menambahkan? Saya. Ya, silakan. Berarti makin cepat perubahan flux magnetnya, berarti GGL induksinya juga makin gede. Iya, bagus. Semakin cepat perubahannya, ya gegel induksinya juga semakin besar. Oke, ada lagi yang lain yang mau menambahkan? Saya tahu, Pak. Ya, apa kesimpulannya? Saya Pak. Ya, silakan. Jadi itu kalau misalnya lilitan kumparannya makin banyak, gegel induksinya juga makin banyak itu Pak. Iya, jadi kalau kita lihat tadi dari hukum Faradaynya, itu gegel induksi sebanding dengan N ya. Jadi karena sebanding dengan N, iya semakin banyak lilitan kumparan, maka semakin besar GGL induksinya. Sampai di sini, kira-kira ada yang mau ditanya atau ada yang kurang paham dengan materi ini? Jelas, Sir. Jelas ya, berarti bisa paham semuanya ya. Baik, kalau bisa paham semuanya, ini Bapak ingin melihat dulu sejauh mana sih sebenarnya kamu bisa memahami, menerima pembelajaran kita hari ini. Bisa nggak kamu kuasai semua yang sudah saya sampaikan? Nah, untuk itu, di Google Classroom sudah saya kirimkan link untuk Google Form-nya. Sudah ada saya buat di sana soal evaluasi sebanyak 7 soal, waktunya 15 menit. Silahkan dibuka dan dikerjakan, lalu nanti disubmit. Nah, setelah selesai kamu submit, nanti kamu akan langsung tahu mana yang benar, mana yang salah, sehingga bisa kamu refleksi diri, oh ini belum saya kuasai, yang ini sudah saya kuasai, sehingga dari situ bisa kita lakukan, kita lanjutkan diskusi kita. Diskusi bisa kita lanjutkan di grup WA kita atau di grup kelas, ya silahkan nanti kamu diskusikan mana yang kurang kamu pahami. Untuk itu silakan dibuka Google Form-nya, coba kamu kerjakan, waktunya 15 menit. Dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis, silahkan disubmit. Oke, sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, Kathleen, tolong pimpin doa. Teman-teman dan Pak Rinto, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dari pagi hingga sekarang kami bisa mengikuti pembelajaran fisika. Sekarang kami akan mengakhiri pembelajaran jarak jauh kami. Tuhan, tolong tepati kami aktivitas berikutnya sampai akhir hari nanti. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, Kathleen. Oke, terima kasih anak-anak. Satu lagi di akhir ini, untuk tugas kamu minggu depan, silahkan. Tadi sudah saya sampaikan di awal, di rumus kita ada tanda minus. Coba kamu cari-cari referensi kira-kira makna dari tanda minus itu apa. Itu akan kita bahas di pertemuan kita berikutnya. Sampai ketemu di pertemuan kita berikutnya. Selamat siang semuanya. Terima kasih Pak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.